Virtual Expo 2021 untuk tetap outdoor juga. Perkenalkan teman-teman semua karena kakak Bapak ini, saya Alhamdulillah atau akrab disapa Aura, selaku moderator yang akan membersamai teman-teman semua di acara webinar pada pagi hari ini. Nah, perlu saya perkenalkan bahwa kita Virtual Expo 2021 adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kader dan Ruang Tempat Universitas Indonesia. Bekerja sama dengan Swasta.id dan Tempat Eksekutif. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kader dalam mengakses dunia kerja, revitalisasi dan pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor yang telah mendukung keberlangsungan acara kita Virtual Expo 2021. Di antaranya adalah PT Market Teknologi and Innovation, PT Teknologi Indonesia, Tumbuhan Sendiri Sampai yang Ngomel, Bangsa Bukan Jakarta pada Keluarga Indonesia. Indonesia. Tidak lupa saya sampaikan apresiasi kepada Siswa kami selaku official media partner kami. Media partner lainnya yaitu RTP, Media Indonesia, Provinsi, Medcom.id, Satgas.com, dan baiklah, kita sampai di agenda inti yang teman-teman rasanya sudah tunggu tentunya. Nah, pada sisi webinar pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya akan sangat terkait dengan teman-teman semuanya. Jadi topik teman-teman bisa lihat di layar itu adalah transforming your copy into a business. Nah, kira-kira poin-poin apa sih yang akan kita pelajari di sini? Jadi teman-teman akan mendapatkan key takeaway berupa bagaimana sih caranya teman-teman untuk mentransformasikan hobi yang teman-teman sekarang punya kesukaan hobi loh menjadi satu bisnis yang sukses dan bisa membangun manfaat buat diri teman-teman dan tentunya buat orang banyak. Nah, untuk menyampaikan takeaway tadi, untuk menyampaikan poin tadi, saya sudah kedatangan seorang pembicara yang andal di bidangnya. Ini adalah saya perkenalkan sudah bisa memberikan argumentasi dari kalau teman-teman sudah nggak asing sama underscore.id mungkin udah bilang saya Instagramnya, nah di sini teman-teman bisa langsung ketemu dan ngobrol-ngobrol sama foundernya. Kalau gitu saya mau sapa gitu Mbak Nita. Halo, selamat pagi Mbak Nita, apa kabar? Selamat pagi Mbak Nita, alhamdulillah baik. Oke, nah sekarang mungkin saya bisa berikan momen dulu nih kepada Mbak Nita untuk bisa menyapa teman-teman peserta webinar kita yang terus berdatangan dari tadi, jumlahnya terus bertambah. Silakan Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan saya tentang kita Devi sebagai founder dari Cyber Class dan selanjutnya yang saya benar akhir sebagai mahasiswa program sebagai biomedik FKUI dan doanya ya semoga cepat rampung. Amin. Oke, semoga sukses selalu Mbak Nita mengelola sudah melanjutkan pendidikan magister sukses di kedua urusan tersebut. Nah, oke, kira-kira Mbak Nita sepertinya kelihatannya sudah semangat dan siap banget untuk menyampaikan kepada kita semua ya Mbak. Oke, tapi sebelum itu saya punya satu pengumuman menarik dulu teman-teman bahwa nanti ini saya akan membagikan 3 narasumber menarik untuk 3 silakan mengetik pertanyaan di kolom Q&A. Ingatlah, pertanyaan hanya bisa dikirim dan diketik melalui kolom Q&A, bukan fitur handphone atau pertanyaan di teman-teman bisa menyertakan nama HP dan alamat juga supaya nanti kali aja nih teman-teman adalah orang yang beruntung mendapatkan satu merchandise dari Cyber Class supaya nanti bisa langsung dikirim aja. Sedikit lagi saya ingin memberikan juga merchandise untuk pemain terbaik, jadi ajak teman-teman berpartisipasi di sesi penyedotan. Untuk memberikan presentasinya berbagi ilmu bersama kita semua. Kepada Mbak Nita, saya persilakan.
itu selama ini. Dan yang akan saya bahas kemudian mungkin semester juga pelajaran mengenai poin-poin dan perlu kita garis bawahi atau kita beri perhatian lebih untuk bisa mendapatkan hibah dari Kemenpora. Dan kemudian nanti saya juga akan membagikan kontak di akhirnya. Nah, jadi apa sih Nusantara Club ini? Jadi Nusantara Club ini adalah usaha muda yang mau berfokus pada kerajinan tangan terjun. Dan ini diawali dari keinginan saya untuk bisa membuat perubahan kecil, terutama dengan satu sendiri, jadi ingin belajar untuk bisa keluar dari zona nyaman. Kemudian juga ingin belajar untuk bisa berbagi gitu pada lingkungan sekitarnya. Dan di sini Nusantara Club ID memang mengembangkan produk budget handmade yang nanti dipergunakan untuk berbagai kalangan atau berbagai komunitas. Dan di sini saya berkolaborasi dengan karena buat produk budget ini adalah untuk memberikan cindera mata, gitu ya, atau sebagai pengganti tanaman potong yang biasa kita gunakan pada saat kita memberikan hadiah kasih sudah, gitu, atau penghargaan pada orang lain ini dan ada memperbanyak limbah, gitu ya. Jadi saya berpikir membuat cindera mata yang awet dan juga tidak tidak menghasilkan dari simbolis atau filosofis ya seperti itu. Kaget pertama pembuatan film gitu di ini biasa dikenal di seluruh dunia dan dipercaya sebagai simbol dari kerja keras, kemudian gigihan atau ketekunan dan juga kasih sayang. Karena di Jepang sendiri biasanya rajut buatan tangan itu digunakan untuk diberikan nanti sebagai simbol kasih sayang kepada orang-orang yang terkasih di hari kasih sayang. Dan berdasarkan simbol-simbol yang luar biasa tersebut, saya beroptimis gitu untuk masyarakat ZIT ini bisa beradaptasi nanti pada berbagai era di kehidupan ini dan juga ini teman-teman juga bisa lihat ada dua logo dari masyarakat. Sebenarnya ini logo sebelah kiri ini adalah logo awal kami dan nanti perlahan akan beralih gitu dengan logo baru di sebelah kanan. Dimana pada logo tersebut itu sudah jauh lebih terfokus pada visi dan misi kami. Itu. Kemudian apa sih visi dan misi dari masyarakat ini? Yang pertama untuk visinya ini adalah berusaha ya, adaptif, sudah inovatif. Seperti itu juga peduli terhadap lingkungan berkelanjutan. Dan di sini lingkungan yang kami maksud itu bukan alam saja, tetapi lingkungan sekitar yang jauh lebih luas daripada itu. Kemudian apa sih yang kami lakukan untuk bisa membentuk atau memenuhi visi tersebut. Jadi kita mampu bisa beradaptasi dan adaptasi nanti solusinya adalah untuk bisa menjalankan kepedulian kita terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian kita juga harus selalu berpikir lagi dan terbuka terhadap perkembangan yang baru untuk bisa mengkonsentrasikan inovasi secara berkelanjutan. Dan kita harus memiliki kualitas yang mungkin untuk bisa berkompetisi nanti di pasar yang lebih luas. Kemudian kita harus memiliki integritas dan pikiran untuk bisa mengeksplorasi potensi kita untuk bisa nanti berkolaborasi dengan berbagai startup akademi dan juga berinvestasi atau mengembangkan performansi dari produksi kita. Dan kita juga harus belajar kemampuan untuk bisa mengeksplorasi nanti terutama untuk edukasi bidang kondisi dan juga kesehatan dan berdasarkan dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dan teman-teman juga bisa lihat di situ konten apa di sekitar menggunakan inovasi kemudian kemudian terhadap lingkungan yang berkonsisten, kemudian berpikir kreatif dan juga
mendapatkan hibah kewirausahaan Bunda Mola Menpora RI tahun 2012 dengan nominal. Dan kemudian di tahun kemarin kami juga masuk sebagai nominator tiga besar sebagai berusaha dengan kategori Junior Social Impact. Ada UMKM dari 2020 yang winner di Indonesia Award. Dan pasti dampak positif sudah kami berikan ya pada lingkungan kami. Jadi kami sudah mendonasikan positif untuk relawan Indonesia. Dari sini positif itu tidak berbentuk uang, tapi dalam bentuk barang dan juga kit untuk melakukan pelatihan merajuk. Kemudian kami juga berkomitmen bisa menjadi donatur tetap Indonesia dan Greenpeace Indonesia walaupun jumlahnya masih gitu kan, tapi kami berkomitmen untuk bisa selalu menjadi donatur sebenarnya. Kemudian apabila ada profit lebih, kami biasanya melakukan penggalangan dana bagi masyarakat yang membutuhkan, misalkan saat kondisi bencana alam, nah itu biasanya kami salurkan melalui itu. Kami juga akan lebih terfokus tadi pada tujuan kami untuk memberikan edukasi terkait lingkungan hidup dan kesehatan. Produk kami itu dan konsumsi. Nah ini mungkin asing ya bagi teman-teman bentuk seperti apa. Tapi ini masih fungsi ya dengan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak terkait untuk jadi untuk mengatasi pandemi seperti ini ya. Juga di Instagram Peserta akan dijelaskan juga ke depannya. Nah ini bukti dari sudah sedang akal, tapi memang kami sudah melakukan aksi. Jadi waktu tahun 2019 kalau tidak salah kami sudah menghasilkan boneka ke Papua dan untuk anak-anak di sana yang waktu itu terkena bencana alam. Nah, dan ini salah satu kutipan hal tersebut gitu ya, dan festival sekali dan bisnis maupun kehidupan saya. Jadi segala sesuatu tidak dilihat dari seberapa lama waktu yang sudah terlewati, tapi terlihat dari seberapa besar perubahan atau pengembangan dan pencapaian kita peroleh. Jadi itu bukan berarti apabila kita sudah melakukan bisnis begitu lama gitu, itu dikatakan sukses gitu ya. Kalau saya berpikiran bahwa tidak masalah bisnis kita baru dimulai gitu, tapi kita sudah bisa memberikan dampak yang cukup bagi lingkungan sekitar kita gitu. Nah, kita lanjut kepada menu pertama kita, yaitu bagaimana sih cara mentransformasi hobi kita menjadi bisnis yang memungkinkan. Nah, pada saat mentransformasi, kita harus bisa membedakan hobi dengan bisnis terlebih dahulu. Karena nanti takutnya kita akan kaget gitu. Ternyata ada perubahan yang sangat signifikan antara hobi dengan bisnis. Dimana hobi ini biasanya kita lakukan pada saat ada kuliah, kemudian biasanya digunakan untuk bisa meningkatkan mood kita, mengatasi blok atau demotivasi. Terus masalahnya itu timbul kita biasanya belum bahagia gitu melakukan hobi tersebut. Tapi berbeda dengan bisnis, dimana sangat kita melakukan itu membutuhkan planning yang sangat spesifik, kemudian itu yang sangat panjang dengan eksekusinya. Itu membutuhkan atau mengelola yang lebih banyak. Kemudian dengan itu kita cenderung memiliki target target dan harus bisa menyelesaikan target-target tersebut gitu. Bukan berarti kita tidak bisa efektif, tapi target tersebut memang nantinya memacu untuk kita berbuktikan di depannya gitu. Dan bagaimana pelaksanaan pada saat kita menjalankan bisnis, itu rasa kita biasanya sampai habis. Tidak end down, tidak harus stabil, apalagi dalam jangka 2
produktivitas, kemudian pengaruh kita terhadap pekerja kita, gitu, seperti itu. Nah, perasaan suasana bahagia ini harus selalu terbentuk gitu nantinya, supaya bisa menghasilkan lingkungan yang kondusif dan juga harapannya nanti bisa meningkatkan produktivitas diri gitu kita. Nah, bagaimana sih poin-poin penting untuk bisa mengubah itu? Jadi kita harus memiliki grit dan resiliensi. Grit itu apa? Jadi grit ini adalah menghasilkan atau menyelesaikan target gitu, yang tepat waktu atau yang kita sudah rancang gitu. Kemudian resiliensi itu apa? Resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk selalu bertahan, maka jika nanti ada masalah, kemampuan kita untuk bertahan dan tetap produktif walaupun itu ada masalah, misalnya saat pandemi seperti ini, kita harus selalu tetap produktif, jangan sampai kita stagnan. Nah, gitu. Nah, kita tahu bahwa segala sesuatu itu dalam bisnis itu tidak akan dimulai kalau kita cuma bermimpi, kalau kita cuma sekedar itu saya mau menjalankan bisnis ya nanti itu bisa dimulai walaupun dari hal kecil, itu uh, tidak akan pernah berjalan gitu ya. Nah, kemudian kita harus memilih bisnis mana sih yang atau hobi kita yang mana yang bisa menjadi bisnis yang unik gitu. Misalkan dalam salah semua hobi, ternyata merajut itu sesuatu yang unik gitu. Apalagi untuk anak-anak muda, karena biasanya merajut ini identik buat orang tua gitu ya. Nah, itu terus mungkin awalnya akan diramaikan juga orang merajut mungkin hanya sekedar hafal atau sekedar syaraf saja yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua. Tapi kita karena masih muda memiliki energi yang besar, gitu. Nah, kita harus berpikir dan seperti sebelum pikiran orang. Jadi, akan membuat produk-produk seperti ini, gitu ya. Ini kan tanaman kasus, tapi dan kita selalu melihat atau selalu melihat banyak hal itu dalam bentuk besar gitu. Nah, kita bisa membuat boneka atau membuat tanam-tanaman dari tiga dimensi dan hasilnya dari segi motornya itu sesuai dengan bentuknya. Misalkan saya dulu S1 itu hanya bidangnya biologi, jadi biasanya saya koordinasikan lagi gitu. Jadi misalnya bentuknya ada, misalnya bentuk sendiri, itu mungkin dia udah sesuai dengan master yang ada gitu ya. Kemudian kita juga harus banyak memiliki kenalan, membuat teman-teman baru, dan jauh apa mau memilih mana sih teman yang baik gitu. Itu yang sama yang dapat dipercaya itu sudah menjalani hidup kita, itu tidak semua teman itu tidak seperti itu. Apa sih pada saat bisnis kita ini mengalami progresi gitu ya, mengalami kemajuan, itu kebanyakan ya saya mungkin mengatakan gitu, jadi teman-teman kita juga tidak mendukung gitu, dan mungkin ada juga kredit yang sudah agak sedikit tidak Tuhan gitu. Nah, kita harus memilih gitu, karena nanti pada saat kita bisnis kita mulai berjalan gitu ya, kita harus punya orang yang kita percaya gitu. Nah, kita juga perlu untuk mendengarkan teman-teman yang nantinya toxic ya, jadi kata toxic. Kita yang untuk membentuk lingkungan bisnis kita yang baik gitu ya, sehat. Supaya nanti kalau kita sudah bekerja, kan pegawai kita mungkin bukan orang yang kita kenal dari dulu gitu ya. Nah, itu keberadaan orang ini akan mempengaruhi gitu. Nanti akan mempengaruhi bisnis kita gitu. Jadi semoga teman-teman bisa dia terus bersama mencari gitu ya. Kemudian dari itu ini kita harus melakukan perencanaan. Tadi sudah dikatakan bahwa ada kita dulu gitu, harus kita perhatikan. Jadi kita harus ingat gitu bahwa hobi kita ini sudah tidak hanya hobi gitu, tapi tentang kita mau kira-kira modal yang dibutuhkan itu berapa gitu. Kita harus tahu biaya operasionalnya berapa, kemudian dengan bahan habis pakai berapa itu. Dan sini saya harus bahas bahwa dalam itu segala sesuatu yang itu biasanya
poin-poin yang penting gitu untuk teman-teman siapkan gitu ya. Yang pertama ini adalah DNC atau basis modal bahasa. Ini dapat Google teman-teman saya dan itu bisa diaplikasikan selama teman-teman. Dan biasanya DNC ini dikumpulkan setelah dilakukannya kuliah kewirausahaan pertama. Jadi kuliah kewirausahaan pertama ini biasanya melaksanakan bekerja sama dengan kampus-kampus tertentu di kampus. Nah, teman-teman bisa ikut gitu atau mencari tahu di mana kira-kira. Biasanya ada di IPT, ada di UNPAD, ada Universitas Pakuan, ada kurang tahu kalau di Jakarta. Nah, itu teman-teman bisa cari tahu di sana. Nanti teman-teman kemudian teman-teman akan bisa menggunakan DMC dan nanti di sana membangun bisnis tersebut, kemudian apa saja tujuannya, dan dia sendiri bersiap dengan mengetahui rencana awal kita untuk bisnis. Jadi poin-poin penting dalam bisnis kita ini harus memang sudah rancang secara spesifik. Kemudian nanti kita biasanya akan ada panggilan lagi, jadi undangan ke dilaksanakan kuliah kewirausahaan. Karena nanti biasanya kita akan membutuhkan proposal. Nah, proposal ini seperti apa sih proposalnya? Presiden dan mentor studi itu tidak mengharuskan proposal dalam bentuk seperti apa. Format seperti apa tidak perlu. Tapi hanya menggarisbawahi poin-poin tertentu. Nah, ini sebenarnya sangat penting buat kita yang mulai bisnis karena proposalnya menentukan standar kita yang untuk mengetahui personal kita sebagai tersebut. Jadi akan kita gunakan hadiah bisnis kita berjalan untuk memperolehkan dengan untuk memperoleh investor. Dan itu sangat penting untuk proposal ini. Kemudian nanti kita akan pilih juga nanti proposal itu saja pilih dan akan dipanggil bisa interview sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh mentor. Membawa produknya gitu. Kenapa? Ini untuk mengetahui seberapa passion juga kita tadi kita dan memang kita memiliki kesulitan gitu berdua gitu. Jadi tidak hanya sekedar kata gitu ya. Dan ini juga untuk mengetahui bagaimana kita yang mungkin mereka memiliki intensi pertama pada saat melihat type dari proposal kita, kemudian mungkin ingin melihat secara langsung juga gitu ya. Nah, kemudian nanti bagi teman-teman yang terpilih gitu ya, itu akan ada undangan lagi untuk gelar produk dan di sana mungkin kita akan konfirmasi lagi dan terdapat pada proposal dimasukkan ke website dari Kemenpora dan menandatangani MOU. Dan di sini MOU itu adalah sebenarnya syarat dan keseluruhannya nanti pada saat kita akan mendapatkan dana hibahnya. Keseluruhan kita dalam memulai bisnis. Kemudian apakah data-data kita sudah benar, atau sudah siap, itu masih akan dilihat oleh orang-orangnya. Dan di sana itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan hingga datanya cair. Nah, ternyata ada perbedaan kan antara 2019 dengan 2020. Jadi saya waktu itu kan mendapatkan pada tahun 2019. Nah, kemudian ketika saya mendapatkannya di tahun 2020. Nah, itu mungkin karena pandemi, jadi ada perubahan pada tahun 2020, di mana proposal pada saat saya ini biasanya dikumpulkan dalam bentuk hard copy dan diberikan kepada Kemenpora sama dengan laporan seperti investasinya biasanya datang secara langsung seperti itu. Kemudian untuk sebuah produk pun sama aja tahun 2020 dan 2019. Sedangkan pada 2020 proposal itu dalam bentuk e-proposal. Kemudian untuk teman-teman yang notifikasi bisa datang ke wilayah Jakarta, ini biasanya kita ketemu langsung dengan pihak Kemenporanya. Tapi bagi teman-teman yang baru, biasanya nanti akan dijadwalkan untuk masa Juni. Kemudian untuk laporan ini biasanya dikumpulkan maksimal sebulan setelah laporan kita mendapatkan dana. Jadi harus
tahu itu ada namanya Simo ya. Jadi sama seperti Simonet ya gitu. Kemudian apa sih konsekuensi ini apabila kita sudah mendapatkan hibah? Jadi jangan kita sudah dapat hibah ya mau jalan atau enggak ya udah gitu. Tapi bisa itu namanya hibah ini atau tanggung jawabannya itu besar ya, bukan hanya kepada pihak Kemenpora, tapi juga terkait keamanan kita gitu sebagai pebisnis gitu. Nah, di sini data-data kita harus siap untuk melakukan apa ya pencatatan keuangan gitu. Setiap tahunnya ini harus dilakukan gitu. Ini harus tahu bagaimana nanti kita dalam mengelola dan juga mengelola keuangan kita gitu. Jadi mengelola bisnis dan mengelola keuangan kita itu seperti apa gitu. Jangan-jangan profit dari ini enggak gitu ya. Kemudian di laporan ini laporan pertanggungjawaban ini harus sebisa mungkin spesifik dan jangan mengada-ngada gitu. Memang sesuai dengan keadaan aslinya. Ini untuk tahu bagaimana tanggung jawab kita menggunakan dana yang diberikan oleh Kemenpora. Kemudian untuk evaluasi, jadi saya masih kurang tahu ini evaluasi seperti apa, tapi di awal itu di masalah jadi untuk mengetahui apakah bisnis kita ini berjalan atau tidak. Jangan-jangan uangnya digunakan untuk hal lain seperti itu. Nah, tapi Kementerian juga memberikan program Wira Usaha Muda Pemula Berprestasi. Jadi apabila bisnisnya ini sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih, ini teman-teman bisa mengajukan. Dan nanti kalau tidak salah ada hadiahnya, kan? Bisa digunakan lagi sebagai modal. Itu ini samping dari saya, kita lakukan dan jadilah yang terbaik. Karena saya percaya bahwa dengan kita berusaha dan banyak berdoa, itu tentunya akan apa ya, usaha kita itu berkah ya, istilahnya berkah. Kemudian jika dikatakan keberuntungan gitu ya, keberuntungan ini adalah hal-hal kecil atau bagian kecil gitu, jika dibandingkan dengan kesejahteraan kita dan doa-doa kita. Mungkin keberuntungan ini berasal dari sedekah kita, dari doa orang tua kita, dari teman-teman kita yang kita tidak tahu gitu. Nah, itu yang kan untuk katanya. Baik, terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan Mbak Nisa, atau jadi belajar juga bagaimana sih caranya mengubah hobi saya sendiri untuk menjadi bisnis, kemudian juga belajar gimana kira-kira nanti kalau misalnya udah bikin bisnis mau coba dapat hibah dari Kemenpora seperti apa. Dan sebenarnya di sini juga Mbak Nisa tadi sudah memberitahukan tentang nilai nafas itu mengenai aja selama ini ternyata memang luar biasa yang sudah dihasilkan diciptakan oleh Nilai Nafas yang kepada masyarakat sebenarnya gitu. Kalau gitu kita akan langsung masuk ke sesi yang teman-teman tunggu. Ini adalah sesi tanya jawab. Mungkin saya ingatkan sedikit lagi bahwa di sini Nilai Nafas punya terbaik menarik untuk video penanya terbaik ya teman-teman. Jadi segera masukkan Q&A, kita akan coba jawab satu-satu. Ini pertanyaan pertama dulu dari Kak Ades Ayu Putri Wardani. Selamat pagi Kak Ades. Saya sudah memasuki semester akhir, sebelumnya sudah bekerja di salah satu bank swasta dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan sebagai pengajar dari salah satu produk. Hal-hal apa saja yang harus saya lakukan untuk meningkatkan info depannya dan masukan apa yang kira-kira bisa diberikan oleh Mbak Nisa nih supaya Kak Ades dapat mengelola bisnisnya. Terima kasih. Silahkan. Nah, baik, terima kasih sudah Mbak kesempatannya. Mbak Ades, lihat ya, saya sedih dari langkah apa saja yang harus dilakukan ke depannya. Jadi Mbak Ades ini menjadi desainer, harus di bidang sosial. Nah, ke depannya, mungkin selain desainer, Mbak juga harus tidak harus maksudnya berusaha untuk bisa membuat produk baru. Nah, kedepannya itu mungkin dari bisa belajar bagaimana kualitas bahan yang baik, kemudian bagaimana minat dari pasar seperti itu. Nanti Mbak kedepannya bisa memulai misalkan membuat salah satu produk misalkan
di luar sana terkadang bekerja menjadi karyawan salah satu perusahaan itu adalah satu pekerjaan yang menjanjikan gitu. Gimana kita tidak kerja sama hal-hal yang lain dan fokus kepada bisnis? Apa ya? Jadi sekarang menjadi istilahnya gini, apa ya? Saat ini untuk digunakan untuk keperluan sosial gitu ya. Jadi tidak dipergunakan penuhnya untuk saya gitu. Nah profit ini ini bisa dikatakan saya tidak pernah hidup dengan bisnis ini gitu. Nah bagi Mbak Kades ini menjadi karyawan itu tidak apa-apa gitu. Itu semua bisa berjalan uh, misalkan Mbak di menjadi karyawan dan nanti Mbak bisa mulai misalkan posting produk atau mencari-carinya itu pada saat Mbak libur gitu. Itu masih waktu kita itu kan 24 jam. Itu masih bisa dikelola. Walaupun sedikit demi sedikit atau saat istirahat Mbak bisa posting produk seperti itu. Itu tidak masalah gitu. Jadi bisnis berjalan, kita juga tetap produktif bekerja. Seperti itu. Cuma nanti yang jadi masalah itu adalah pada saat kita membuat laporan keuangan. Nah itu kalau bisa uh, kita menggunakan untuk misalkan ya ini karena usahanya digerakkan oleh sendiri gitu ya untuk mempermudah kita menggunakan misalnya aplikasi gitu untuk bisa mengelola keuangan sekolah. Nah itu biasanya akan memakan waktu gitu. Nah perencanaan sendiri juga bisa dilakukan sedikit demi sedikit gitu. Tidak harus seharian penuh gitu ya. Kecuali memang ada deadline khusus atau memang ada target yang harus dipenuhi, nah itu mungkin akan menguras waktu yang bisa banyak seperti itu. Oke, lanjut, lanjut. Ya, karena kenapa saya bisa konsisten? Karena saya pikir dalam keadaan pandemi ini justru kayak WWF itu sering kali nelfon ya dan memberikan bantuan seperti itu. Dan karena ketergantungan lingkungan terhadap kita, kita mau tidak mau harus tetap produktif, harus tetap berusaha gitu. Jadi ada keterikatan tersebut yang buat kita akhirnya termotivasi lagi gitu untuk kita konsisten dan produktif gitu mbak. Oke, yang saya lihat tuh dari kita memang ada satu keterikatan khusus yang membuat di situ itu kemudian tidak seperti sesuatu yang tidak seperti sesuatu yang memberatkan gitu, bukan sesuatu yang harusnya ini gimana sih cara bikinnya, tapi memang itu sudah ada keterikatan sehingga dan misalnya sepertinya memang sukses bisnisnya karena satu keterikatan tersebut terhadap lingkungan yang tadi sudah kita sampaikan, mungkin seperti itu yang mereka. Iya, iya benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Wilhelmina Nadia Kontaktif. Kalau yang bisa bisnis, pastinya produk kita belum dikenal oleh masyarakat gitu. Bagaimana langkah-langkah kita yang baru mulai bisnis untuk bisa menarik customer untuk membeli pengalamannya, pengalaman dari Wilhelmina? Pengalaman saya sudah bikin Instagram untuk promosi dan saya langsungkan di e-commerce karena tidak ada penjualan yang signifikan. Boleh tanggapannya? Baik. Bagaimana langkah kita untuk bisa mulai bisnis untuk bisa menarik customer untuk membeli? Nah, ini sebenarnya saya juga masih belajar ya, bukan berarti saya membawakan materi sini karena saya sudah expert juga, kita sama-sama belajar. Dan di sini saya juga menggunakan Instagram untuk promosi dan mungkin follower juga masih sedikit, tapi kita ada teman-teman, ada juga Facebook, ada kontak WA, itu bisa digunakan untuk berjualan gitu. Jadi awalnya dari teman-teman kita, kemudian nanti teman-teman kita juga akan promosikan lagi yang lain kita dan kita akan berburu estafet. Nah jadi jangan berkecil hati gitu ya, misalkan susah mau e-commerce, memang ada satu persaingan di e-commerce itu sangat besar. Kemudian kita tahu bahwa di Instagram ini itu algoritmanya selalu berubah dan kita akan selalu terus belajar. Bahkan saya sendiri masih terus belajar. Jadi kita tidak bisa bergantung pada satu sisi. Kita bisa untuk bisa tetap survive gitu ya. Nah itu bisa kita promosikan ke teman-teman kita, kita punya produk ini seperti ini. Kemudian nanti teman-temannya juga bisa lupa karena misalkan
rezeki ya, rezeki itu dari Allah gitu ya, kita berbanyak berdoa, berbanyak sedekah dari itu. Hmm, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Saya belum berpikir dari hal itu. Oke, oke. Tapi yang kita simpulkan ini adalah menggunakan berbagai cara marketing, menggunakan berbagai cara untuk menarik customer gitu ya. Jangan hanya terpaku pada satu cara. Mungkin seperti itu. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Citra Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materinya bagus banget. Saya juga dari semula dari sekarang sedang jualan PC Agung. Sebagai sukses yang dimulai. Nah, ini bertanya bagaimana cara tidak terkait dengan situasi sulit saat memulai dan apa saja yang harus dilakukan agar tetap terpupuk semangat. Mungkin juga bisa diceritain Mbak Nisa, apakah pernah ada sepertinya tadi ada ide untuk membuat untuk kemudian melanjutkan bisnisnya kayaknya ada jenuh. Nah, itu gimana sih biar tetap terpupuk semangatnya? Bahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Ingrid ya. Di sini cara untuk bisa survive dengan situasi sulit, tetapi saat kita mulai ketika mulai hobi kita ya, untuk bisa survive kita bisa memasak. Kita selalu membuat lingkungan kita, lingkungan kita ini gitu ya. Jadi untuk bisa survive dengan situasi itu di satu mulai dan perjalanan usaha, kita harus selalu aktif. Kita harus bahwa ini bisa berusaha seperti itu. Kemudian awal ini mengenai itu mendapatkan satu sekitar saya ya, teman-teman saya tidak semuanya dan sebagai hobi saya itu kan saya juga berpikir tidak akan keluar untuk satu stok barang untuk pengembangan mengeksplorasi ilmu bahasa Indonesia. Jadi TPU-nya saya sebut pasti suatu yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian kita juga bisa melakukan bisa biara, itu saya logo, kemudian memperbaiki masa seperti itu. Itu perencanaan yang pada saat berdiskusi berbeda itu bisa kita lakukan masa gitu. Jadi pada saat kita awal-awalnya masih ragu ya, kalau dari itu sudah itu bisa mungkin kita jangan pernah merasa ragu. Kalau memang kita ini ambil kebijakan kita ambil gitu. Jadi itu ini bukan sesuatu yang coba-coba gitu ya. Jadi ini sih tentang usaha di bebas baru membuat karena karya masakan ini biasanya sederhana juga harus kita di kita kan pada saat hari ini hanya orang publik bapak ibu teman-teman pengusaha yang mungkin mulai terjun ke dunia usaha di entrepreneurship gitu ya. Tadi yang pertama adalah tetap optimis, kedua ragu, tetap dicoba lagi, dan yang ketiga tadi tetap jaga emosi, tetap jaga perasaan supaya tetap bisa menghadapi atau tetap bisa mempertahankan hidup yang gitu. Kemudian kita juga ada pertanyaan menarik lagi yang bisa lingkungannya tetap putri ini izin bertanya nih Kak, katanya gitu. Untuk yang gitu sebagai semua dengan yang tidak terlalu besar. Bagaimana sih untuk meminimalisir risiko ini dan bagaimana sih dari tidak terlalu besar ini kemudian bisa bikin bisnis yang tetap berjalan saja. Oke, pertanyaannya, tidak terlalu besar, bagaimana tips untuk ini kemudian hari dan bagaimana dengan
Satgas sesuatu itu memiliki resiko, itu pasti ada peluang besar gitu, karena biasanya sudah nol gitu. Nah, bagaimana dengan modal yang terbatas, kita bisa menjalankan digital ya. Sebenarnya awal saya juga mulai, jadi salah satu tahun pertama itu, saya modal itu masih sedikit, jadi belum bicara untuk untuk bisa misalkan dapat profit sekitar setengah dolar aktivitasnya. Nah itu diusahakan untuk tetap sehat untuk di awal-awal. Kesulitannya yang berikutnya gitu. Kan bisa berjalan ini karena keuangannya berantakan ini kita kemudian pemasukan juga saya pada awal-awal justru akan lebih banyak modal dibandingkan masuk gitu ya kita income-nya itu akan itu yang lebih sedikit nanti kalau dapat inovasi itu misalkan misalkan sudah di sini lebih sangat dan bisa dicatat juga ada buku keuangan sekarang yang kita itu bahan-bahan yang kira-kira lebih penting menentukan faktor jadi yang lebih seperti bukan dicatat sendiri ya dengan pengenalan itu benar-benar harus banget gitu karena fondasi awal itu bisa mengurangi kita juga seperti itu. Kemudian yang tidak kurangnya adalah modal. Tapi kalau saya itu masih agak takut ya untuk memperoleh modal dari bank seperti itu. Um, saya masih belum bisa itu dengan depannya. Itu masih menurut saya resikonya masih terlalu besar berdasarkan jenis penggunaan sebenarnya. Jadi itu tidak berbahaya daripada makanya kalau sudah sesuai dengan UMKM seperti itu uang itu. Oke, baik. Terima kasih dari kami. Tadi yang kita kasih dari bank yang pertama bikin pengenalan keuangan itu paling penting. Dicatat yang semuanya dapat ibu teman-teman dan mas bahwa siapa dari itu karena tidak ada perbedaan seperti misalnya yang disampaikan oleh dari Vanessa. Untuk pertanyaan terakhir, saya di sini mengambil bantuan dari kami untuk memberi pertanyaan dari konstituen enak dengan kita untuk bisa dari Pak silakan dari Pak itu nggak hanya saya satu pertanyaan tapi sudah mencoba itu kita tertarik dengan pertanyaan sudah dari yang berbeda. Jadi kita tahu dari semua aspek pasti terkena dampak karena pandemi sekarang. Dan seperti apa sih dampak terhadap terjadi bagaimana sih cara masak secara pakai lebih dan masyarakat pada saat itu semuanya tidak ada aspek tapi semua ya atau apapun itu dapat berdampak gitu. Nah, insight kita juga tidak seperti biasanya gitu ya. Nah, kita tetap besar dari tadi gitu. Kita berpikir bahwa ada yang bergantung terhadap kita sebenarnya berpikir bahwa kita
kita tetap berproduksi misalkan gitu. Terus kita juga melakukan inovasi-inovasi hal baru. Nah, ini tidak ada standar minimum di Kemenpora, jadi kita sebenarnya masih berusaha itu tidak ada, tapi sebenarnya yang Kemenpora gitu. Tapi saya pikir tidak apa ya kemudian mereka melihat dampak yang bisa diberikan itu tidak keuntungannya dan bukan untuk sekedar kebutuhan kita gitu ya, tapi kita juga harus bisa bermanfaat dan kita beradaptasi terhadap kita hadapan itu sudah masalah itu biasanya tidak diselesaikan. Kita bisa beri kontribusi ke teman-teman sesuatu yang kita mengganti situasi kita kurang kemudian ya untuk jadi konflik ya kita mengganti dengan konflik itu memang merasakan yang kita kemudian ada metodenya untuk bisa itu sekarang sudah ada seperti yang media sosial itu digunakan sebagai dan kita memasang lagi sebenarnya ya kemudian kita juga memerintahkan gitu bahwa misalkan penggunaan tersebut yang menjadikan itu permintaannya banyak sekali sebenarnya. Jadi karya saya sekarang di bidang medis, saya berkomitmen untuk tidak berpikir seperti itu dengan covid. Kalau kita berpikir tentang covid pasti sudah covid itu sudah aktivitas kita dapat uang tapi tidak dekat gitu. Aku ganti itu dan itu memang pada yang itu karena kalau saya bagaimana rezeki tadi bertanya jadi tetap optimis dan berdoa tetap harus. Oke, baik. Dua poin menarik ini Bapak juga teman-teman semua yang saya garis bawahi dari jawaban dari Mbak Nita adalah kebermanfaatan dari usaha sendiri dan bagaimana usaha itu juga bisa menghasilkan keberkahan buat pengusahanya dan buat orang-orang lain tentunya. Baik. Saya mohon maaf bahwa kita harus menutup sesi tanya jawab. Tadi adalah pertanyaan terakhir untuk webinar kita pagi hari ini bersama Mbak Nita Atin Sayasti.
selaku pengundang dan peneliti. Kita sekarang yang moderator untuk memberikan sedikit kesimpulan kira-kira apa saja yang sudah kita bahas dan